Berarti orang Islam ya? Paham? Antap. Jadi gimana nih bang? Yesus anak soleh, ternyata Yesus Islam. Ayo. Masa ya Yesus Islam? Islam dia. Coba abang baca, ada Bible abang nggak di situ? Aku nggak ada Bible bang. Nah, coba baca Ibrani pasal 5 nomor 7. Dikatakan Yesus itu anak soleh, nongkrongnya sama alim ulama dia, ayo. Yesus nongkrongnya sama alim ulama, petinggi-petinggi Islam. Gak percaya? Hah? Suaranya nggak kedengaran bang, coba bang. Tertutup itu, tertutup coba. Coba bang tunjukkan dalilnya di mana itu. Nah nih abang baca ya. Tar. Gitu dong, mantap kan? Ah dibaca, coba silakan bang. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Ayo. Ngapain coba? Ngapain Yesus tengah-tengah alim ulama? Ayo. Jawab. Nah, abang tahu tidak alim ulama itu apa? Yesus Islam. Yesus belajar sama alim ulama. Coba abang belajarnya sama pendeta, sama bukan sama alim ulama. Mana ada ya? Oh, Yesus belajar sama pendeta. Ayo. Ayo, karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Itu baru mantap. Ayo. Ahli Taurat ini alim ulama, botol. Nih, coba kita buka kamus ya. Abang baca itu, baca silakan. Alim ulama itu apa artinya? Baca. Alim artinya adalah berilmu, terutama dalam hal agama Islam. Ulama orang-orang pandai dalam pengetahuan agama Islam. Kalau Yesus nongkrongnya sama petinggi-petinggi agama Islam, nongkrongnya sama alim ulama, berarti Yesus agamanya Islam. Ayo silakan. Ayo. Kalau menurut aku itu bang itu salah itu. Loh, kok salah sih? Berarti Bible salah gitu? Bukan masalah Bible-nya salah. Loh, terus? Pemahaman yang salah bang. Oke, alim ulama itu apa coba? Istilah alim ulama itu datangnya dari mana? Memang betul dari Islam. Nah, dari Islam. Kalau alim ulama itu dikatakan Islam, sebentar. Kalau alim ulama itu Islam, Yesus kan nongkrongnya sama alim ulama. Ya kan? Iya. Nah, berarti Yesus belajar sama alim ulama atau petinggi-petinggi agama Ya betul. Islam. Nah, Yesus disunat tidak? Sekarang saya tanya, orang Islam kan sunat. Nah, Orang Islam sunat, Yesus sunat tidak? ya nggak tahu lah bang, soalnya aku nggak baca Alkitab. Loh, gimana sih abang ini? Masa abang tidak tahu kalau Yesus disunat pada usia 8 hari? Wah, parah abang Yesus disunat tidak? Nggak tahu bang, soalnya kalau buka Alkitab tahu pasti. Oke, menurut abang nih, Yesus ini siapa sebenarnya? Tuhan atau bukan Tuhan dia ini? Kenapa dia sampai belajar gitu loh? Kalau Yesus itu, kalau menurut agama kami, Yesus itu Tuhan. Dari mana abang tahu kalau Yesus itu Tuhan? Silahkan. Ayo. Dari mana abang tahu? Coba. Ya, disitulah tahu kita kan, entah lupa aku lah bang, dari ayat kalau nggak salah itu ada dari Lukas. Pasal keberapa dia kan? Oke. Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Yesus itu langsung utusan dari Tuhan. Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Yesus itu anak Allah yang tunggal bang.
Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Tuhan. Bukan hamba Tuhan. Bukan, dia langsung Tuhan, anak yang tunggal. Karena Bang, Ya, terus. karena Terus. Allah sang pencipta Bapaknya Oke. telah memberikan kepadanya segala kuasa Ya. di bumi dan di surga. Makanya dia menjadi Tuhan. Terus. Nah, itu Bang, makanya kami percaya Yesus itu adalah Tuhan. Oke, berarti bukan hamba Tuhan ya? Bukan hamba Tuhan ya? Tuhan atau hamba Tuhan ini? Tuhan Bang. Oke, nih baca nih. Ntar saya carikan ayatnya ya. Nih, baca nih Bang, ntar. Wih, udah dirubah perikopnya, oi. Cok. Matius 12 ayat 15 sudah berubah. Hah? Masa Matius 12 15 sudah dirubah perikopnya Yesus hamba Tuhan? Ini apa Kristen ini? Woi. Erwin, woi jangan nyelam, woi. Sakit LAI, waduh, main rubah-rubah aja gara-gara ketahuan ini dipakai terus ini. Nih Bang, bentar Bang. Nih aku tunjukin Abang ya. Tadi Abang bilang Yesus Tuhan kan? Bang Erwin. Nih, Bang Erwin, lihat sini Bang. Bang Erwin, woi. Bang Erwin, lihat sini Bang, Nah, baca nih Bang. Dalam Matius 12 nomor 15 dikatakan apa nih Bang? Baca. Bang. Baca nih Bang, apa Bang? Baca. Yesus Tuhan. Ayo, dalam Matius 12:15 Yesus dikatakan hamba Tuhan. Ayo, gimana tuh? Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Ayo, jawab. Ayo, Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Sabar dulu Bang ya. Lu kabur. Wah, berat saudara-saudara ya. Memang, aduh, Kristen tidak mau jujur. Halo Bang, selamat malam Bang Scott. Halo Bang. Bang Scott, selamat malam. Halo Viatan, selamat malam. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya Bang, Islam Bang. Islam Bang. Oh iya, ada yang mau disampaikan Bang? Bang, saya mau nanya tentang Kristen ya Bang, boleh? Soalnya saya Ngapain Islam nanya Kristen? Udah di bawah aja nyimak lah Bang. Izin Bang, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam Bang, Waalaikumsalam. Abang Islam itu nanya Islam Bang sama alim ulama kayak Yesus. Ini juga. Halo. Halo, malam Bang. Malam ya, Pak penyebar. Silakan buka kamera Pak. Bang. Kenapa?
Nanti rungkat. Oh, enggak. Iya, banyak pelanggaran. Berak. Ya, silakan tanggapi judul saya, Yesus anak soleh. Iya, anak Silakan. soleh lah. Ya, berarti dia Islam kan? Bang, itulah logika kalian yang salah. Dengar dulu. Loh, ada ayatnya kok. Dengar Ada dulu, ayatnya. Bang. Ada ayatnya gimana? Iya, dengar. Enggak, kita berbicara ini ya. Islam itu kan lahir di abad ke-7. Yesus itu kan di abad pertama. Bagaimana Yesus Islam? Oke. Kenapa lu Kalau saya bisa buktikan Yesus Islam gimana, coba ayo. Coba buktikan, mana ada. Semua kau bilang Nabi itu orang Islam. Kemana lu buktikan itu? Ya, Masa nih bilang sekarang. kita- Nih baca, sabar, baca. Baca apa? Nih baca Lukas 2 nomor 46, baca. Apa ini? Jawab, silakan. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Kenapa dia nongkrong sama alim ulama? Silakan. Ayo. Bang. Halo, Bang. Makanya aku Lo heran jawab. ya, Bang. Lo jawab. Dengar dulu. Lo dengar Aku dulu, heran dengar ya, dulu. Bang. Kau nih heran-heran dari tadi, heran-heran. Baca itu. Aku heran. Saya tidak butuh Anda heran. Saya tidak peduli mau Anda heran, mau tidak heran. Baca itu, dibaca. Disuruh baca, heran-heran. Baca itu. Dia nongkrong di tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Pertanyaan saya, kenapa Yesus belajar sama alim ulama? Jawab. Jawab. Macet. Buka mute, sudah buka mute itu, ngomong. Jangan di-mute, lihat, Bang. Nggak ada aku mute. Oh. Udah nggak aku mute tadi, udah kebuka. Pertanyaan saya, kenapa Yesus belajar sama alim ulama? Silakan. Seharusnya Anda menjawab dengan kitabmu, jangan pakai kitab kami. Kitab kami itu kan udah dirubah menurut kalian. Lo. Iya jawab, lo jawab. Lo kenapa? Makanya Oh saya bilang- takut, macet. Macet. Maka saya bilang kalian itu Jawab pertanyaan saya. Nih, framing. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Nah, sekarang kita lihat apa yang dimaksud daripada alim ulama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alim artinya berilmu, terutama dalam hal agama Islam. Ulama adalah orang-orang pandai dalam pengetahuan agama Islam. Ngapain Yesus belajar sama petinggi-petinggi agama Islam? Jawab. Aduh, itulah saya bilang kebodohan kalian itu. Islam itu lahir ke abad ke-7, kok bisa Yesus Jawab. kau bilang Islam? Jawab. Itu Jawab. masyarakat. Kalian bodoh. Bodoh saya bilang. Kok kejang, saudara. Islam itu lahir ke abad ke-7, kok bisa kau? Kenapa dia nongkrong sama alim ulama? Jawab. Makanya kamu enggak. Kenapa Yesus nongkrong sama alim ulama? Jawab. Ayo. Ulama itu artinya tokoh-tokoh keagamaan itu maksudnya itu bukan alim Di mana ulama. dikatakan alim ulama itu tokoh keagamaan? Di mana? Sekarang saya tanya Anda. Di mana dikatakan? Enggak jawab. Di mana dikatakan bahwa alim ulama itu merujuk kepada tokoh-tokoh agama? Jawab, kasih saya datanya. Mana? Hah? Alim ulama itu betul tokoh agama, tapi tokoh agama Islam, goblok. Islam aja lahir ke-7, tolong. Iya, saya sekarang tanya, alim ulama itu apa? Makanya umat yang paling bodoh itu kalian. Ya Kristen lah. Dalilnya jelas, 1 Korintus 4:10, kami bodoh karena Kristus. Ayo. Ya. Umatnya si Musa jauh. Tanya alim ulama itu apa? Jawab. Apa yang dimaksud dari alim ulama? Jawab. Umatnya Apa alim ulama? Jawab, alim ulama. Jawab. Tidak. Jawab. Apa yang dimaksud alim ulama? Jawab. tidak bisa argumennya pakai itu, bro. Jawab, botol. Alim ulama itu apa? Jawab. Bacot doang, goblok. Kau yang bodoh. Apa alim ulama? Jawab. Jangan di mute. Oh, terserah saya. Jawab, alim ulama itu apa? Bagaimana? Jawab. kamu menjawab kalau kau mute? Ya, Bodoh. ini aku buka bodoh. Cepat, apa itu alim ulama?
Saya tanya dulu kamu, Islam itu lahir di abad keberapa? Apa itu alim ulama? Jawab. Mampus kau. Masih maling-maling istilah kami sekarang kau. Mampus. Hah? Pencuri kau. Hah? Nama Tuhan kami kau curi sekarang. Nama petinggi, istilah petinggi ulama kami kau curi juga. Mampus kau. Tanggung jawab kau. Apa alim ulama? Jawab. Aduh. Alim ulama apa artinya? Jawab. 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 Ayo. Bagaimana saya bisa menjawab kaum? Apa alim ulama? Jawab. Bagaimana saya bisa menjawab kaum miut? Ya, sekarang gue biarkan jawab. Apa alim ulama? Siap. Apa? Jangan di mute ya. Ya, apa? Saya ajarin kau berlogika. Enggak, apa alim ulama? Apa? Ya cepat. Apa itu alim ulama? Jawab. Gak mau tahu aku. Jawab. Alim ulama itu bukan. Apa? Datanya mana? Tunjukkan. Data. Ya apa alim ulama? Nih aku kasih data kok ya. Begini botol caranya itu begini loh. Kalau berdiskusi itu pakai data. Diam. Nih jelasin orang alim ulama itu begini loh. Nah, Islam itu lahir di abad ke-7. menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, alim ulama adalah berilmu, terutama dalam hal agama Islam. Itu alim. Ulama adalah orang-orang pandai dalam pengetahuan agama Islam. Alim ulama itu adalah tokoh agama atau pemuka agama dalam agama Islam. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu nongkrong sama pemuka agama saya? Ditulis dalam Lukas 2:46, diam. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama. Pertanyaan saya, kenapa Tuhanmu nongkrong sama ulama? Jawab. Ayo. Mengemis-emis kamu dari kitab saya. Jawab. Bukan mengemis-gemis, jawab. Ini kitabmu yang ngomong. Lo jawab. Kenapa dikatakan alim ulama? Jawab. Bagaimana? Mampus. Ayo, jawab. Paling. Jawab. Tadi kau tutup. Jawab. Enggak. Jawab, aku bilang jawab. Apa itu alim ulama? Jawab. Hah? Maka bisa saya jawab kau tutup. Iya, alim ulama itu apa? Jawab. Apa alim ulama? Apa? Alim ulama itu bukannya tokoh-tokoh Islam itu. Terus apa? Islam aja lahir di abad ke-7. Bagaimana Iya. Islam otak? Buktikan saya kalau alim ulama itu bukan tokoh Islam. Buktikan. Kalau begitu buktikan. Buktikan. Mana datanya kalau alim ulama itu bukan merujuk kepada tokoh-tokoh Islam? Jawab. Umat bodol film itu. Jawab, botol. Jawab. Ayo. Bang, bagaimana? Jawab. Gak ada. Bakaran jenggot kau. Jawab. Mana datanya alim ulama? Cepat. Mampus kau. Mampus. Ayo kau. Ginilah kalau. Mana alim ulama itu bukan tokoh-tokoh agama Islam? Jawab, maling. Ayo. Pencuri semua kau. Jawab. Hah? Itu tertulis dalam kitabmu. Makanya kalau menerjemahkan jangan mencuri. Maling. Jawab. Mana alim ulama itu bukan tokoh agama Islam? Jawab. Mana? Congor doang naik sini mau protes. Data nggak punya, apa nggak punya, botol. Jawab. Buktikan kepada saya bahwa alim ulama itu tidak merujuk kepada tokoh-tokoh Islam. Kasihkan saya datanya, cepat. Kalau saya bisa tunjuk datanya, Yesus itu Islam. Cepat. Ayo. Itulah kebodohanmu. Iya, cepat. Mana datanya? Silakan. Congor. Mana datanya, botol? Alah. Botol nggak ada ilmunya, tolol sama sekali. Ayo. Mampus. Ngomong doang dari tadi, cerita ini, cerita itu, apa, ini, itu. Ya, Ferry Kribo, selamat malam. Malam, Bang. Ya, Islam Kristen saudara. Oten. Silakan buka kamera Bang Ferry, silakan. Nggak bisa ini. Biar tidak. Bukalah kamera, bisa itu saya undang. Udah bisa itu, biar nggak kayak si tadi itu, penghujat itu, penjahat itu. Jawab. Bahasanya mengenai apa itu? Os ini kurang santun pisan, nggak urus, nggak usah nonton di sini kau botol. Mampus. Jawab. Ayo silakan Bang Ferry, buka kamera Bang. Mau jawab apa sih, Bang?
Buka kamera, saya bilang. Kok jawab apa? Buka kamera. Biar tidak menghujat. Buka kamera silakan, nggak apa-apa. Saya respect kalau Anda buka kamera. Silakan buka kamera saudara. Saya undang tuh. Nih saya undang. Nggak bisa. Silakan. Aku ini. Bisa itu sudah diundang. Bohong-bohong terus. Kenapa Kristen ini berbohong dalam segala hal? Penipu Anda ini. Kenapa? Buka kamera. Kalau memang Ya nggak bisa, penipu ya lah. nggak bisa. Bisa lah orang dikatakan bisa di sini. Ini loh dari tempatku ini bisa kelihatan. Anda itu bisa buka kamera sama Anda, tempat saya ini kelihatan. Saya ini host. Kok bohong? Bisa ini. Orang sudah saya undang dari tadi. Buka cam dulu. Oten. Buka kamera tidak? Buketek host ya. Hah? Hostnya buketek. Apa? Bersih kali nggak jelas hotelnya apa lah. Gak jelas kau ini Ten. Buka kamera, weh. Buka kamera dulu, silakan. Buka mute. Tadi disuruh buka kamera. Apa Kristen ini kerjaan Kristen ini teman-teman. Gak ada urusan, mau nipu aja kerjanya. Kalau nggak nipu macam nggak makan hidupnya. Botol. Coba jujur jadi manusia itu ya kan, apa susahnya? Kalau nggak mau buka kamera, ngomong nggak mau buka kamera. Ya teman-teman yang ada di bawah dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang teman-teman ya. Ini yang mau naik Islam semua lagi, aduh. Dibantu share dan posting ulang teman-teman. Yang belum absen Love Orange silakan Love Orange absen dulu ya. Halo MRZ, selamat malam. Saran aja bang, kalau otengnya nggak mau open cam langsung turunin bang. Oke siap bro, siap. Oke makasih ya. Oke bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Kristen kalau nggak kayak gitu menghujat teman-teman ya. Ya halo Riko aja, selamat malam saudara. Assalamualaikum, selamat malam. Bang Riko, selamat malam bang. Buka kamera bang. Halo. Halo Bang Riko. Ngantuk saya. Halo 2505, selamat malam. Halo saudara, selamat malam saudara. Jadi Kristen ini sukanya membantah, ya, membantah, tetapi dia tidak punya data. Yang botol semua sudah dibuatkan botol dan botol aja seumur hidup. Jelas. Masih nuhankan anak manusia.
Yang naik pakai akun-akun fake si penakut ini. Ayo yang belum sunat silakan naik, yang belum sunat silakan, nanti saya sunat. Ayo. Halo A, selamat malam A. Nggak ada Oten yang nggak botol, semuanya botol perasaan. Lu. Parah Halo Tidus Zal, selamat malam. Halo Tinus, selamat malam. Ya, selamat malam Abang Dang. Ya, Kristen Islam Bang. Kristen Abang Dang. Katolik Protestan. Katolik Bang. Ini gimana teman-teman? Nggak bisa open kamera. Gimana nih? Ya Bang. Halo. Halo. Udah turun aja lah. Soundcam. Nanti mau hujat terus dia kan. Ya, Arif Merah. Ladenin aja daripada nggak ada. Ini banyak maunya netizen, bingung saya. Bang, tensi aman, istighfar Bang Iqbal, aman. Halo Bang Rio Sweet, selamat malam. Selamat malam. Islam Kristen saudara. Waalaikumsalam. Islam, lanjut bang, menyimak saja. Oh siap Bang, izin saya turunkan Bang lah, cari Kristen Bang ya. Oke, siap bang, nyimak saja bang. Ya, Assalamualaikum. Salam. Kenapa Kristen tidak berani nekomal saya ini? Hah? Apakah saya ini terlalu begitu mengerikan atau apa? Saya bingung. Hah? Ya teman-teman, dibantu tap-tap layar, dibantu share dan posting ulang ya. Di share teman-teman, dibantu posting ulang. Bang Raja naik parah. Ya Bang. Assalamualaikum. Ngapain ngetik di atas botol? Woi. Bang Raja. Turunin. Buat. Apa sih? Udah ngomong aja, bego lah. Terus turun sendiri lu, gak mau turunin. Ngapain lu di atas? Pura-pura jadi Oten, gak jelas. Kabur dia. Teman saya itu, teman-temannya Bang Raja itu. Orangnya pemalu, teman-teman ya. Kayaknya malam ini nggak ada hiburan Bang. Sabar Bang, tenang ya, santai gitu kan. Halo Salvador, selamat malam. Wah, nge-report. Oten gabut nge-report anjing. Santai teman-teman ya, kita lucu-lucuan aja malam ini kan.
Ayo. Silakan Sangaji Anto 34. Silakan saudara. Saudara, halo, selamat malam. Islam. Malam. Islam? Islam, alhamdulillah Islam. Alhamdulillah, oke Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada mau disampaikan Bang? Ya baguslah. Komal abang baguslah. Alhamdulillah, terima kasih Bang Sangaji. Siap, makasih Bang. Izin saya turunkan Bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak Kristen tidak mau terima Tuhannya dikatakan soleh. Padahal kan Tuhannya memang manusia. Oh iya. Coba baca Ibrani pasal 5 nomor 7. Dan karena ketakutannya, ia sangat ketakutan, ia mempersembahkan doa dengan retak tangis. Masa Tuhan ketakutan, boy? Kacau ini. Ia mempersembahkan doa dengan retak tangis, dan karena kesolehannya ia telah diselamatkan. Macam apa ini lah? Tuhan nggak ada harga diri. Ini Tuhan apa anak pesantren anjing? Hah? Kalau Oten tidak botol memang dinubuatkan dalam kitabnya boy. 1 Korintus 4 nomor 10 gitu kan? Abang ganteng tapi yang naik takut abang galak. Halah kalau kita kasih dia bu, wah Oten kacau. Halo Ceng Hao, selamat malam. Halo Ceng Hao, selamat malam. Halo saudara. Ini aja ya. Kita ubah judulnya teman-teman ya. Wah, nge-report Oten. Wah, Oten nge-report. Sabar Ten. Janganlah kayak gitu, bro. Ya. Punah hiburan kita bang, entahlah. Ya teman-teman semua dibantu tap-tap layar, tembuskan 200k, 700 mata memandang, nih 800, masa tidak bisa? Tap-tap layar, dibantu share, dibantu posting ulang gitu kan. Kalau Anda tidak memposting ulang komal saya, bahaya. Bagaimana Bang Bakas? Ya, selamat malam Bang. Malam. Abang Islam atau Kristen? Islam. Oh ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang mau tanya bang. Silakan, apa bang? Sejak kapan itu Yesus itu diangkat Tuhan bang? Tolong dijelasin. Sejak orang Kristen tidak punya Tuhan. Awalnya dia menyembah bukan Yesus, tetapi karena datang Paulus menubuatkan dalam Roma 14 nomor 9, itu tertulis, sebab Kristus telah mati dan bangkit supaya ia menjadi Tuhan. Andai kata Kristus tidak mati dan bangkit, tidak akan orang Kristen punya Tuhan. Jadi Tuhan Oten itu Tuhan-Tuhanan. Seandainya tidak dinubuatkan, mana Oten punya Tuhan bang? Masuk kalau kata Bang Goto tuh kayak gini bang, jangankan masuk surga Kristen ini, masuk akal saja tidak, kan gitu bang. Ya bang, dalam Kristen itu kan kalau kita orang Islam ada makanan yang haram dimakan, ada yang halal. Itu kalau di agama Oten itu ada nggak hewan yang haram untuk dimakan? Semua halal ya. Babi, anjing, kucing, unta, semua halal ya bang. Tikus, cicak, dia boleh makan. Kalajengking, dia biasanya suka makan kalajengking itu bang.
Ya. Orang Kristen itu tidak ada yang haram, semua halal. Rumput, batang pohon pisang boleh, batang kayu, semua dimakan. Asal tidak ada makanan, semua halal bagimu. Ini saya cerita sedikit pengalaman, Bang. Saya itu kan punya hewan sapi. Ya. Nah, sapi itu pas saya aritin kan rumputnya gemuk-gemuk. Saya aritin lah. Nah, tapi di atas tempat saya ngarit itu ada kandang babi. Jadi rumput yang gemuk-gemuk itu subur itu ada aliran dari ternak babi itu. Nah, jadi setelah saya kasihin sapi saya itu nggak mau makannya. Itu bisa dibuktiin sampai sekarang. Semua hewan ternak yang dia dialirin rumputnya hidup dari aliran ternak babi, hewan itu nggak mau makannya. Mana mau jiji. Cuman kalau orang Kristen dia tidak punya, Bang, indera untuk mengetahui makanan itu berbahaya atau tidak. Kalau di Kristen itu asal lapar dia boleh makan. Semua. Bahkan makan manusia dia boleh. Tidak apa-apa. Kalau Islam kan nggak boleh. Kalau Kristen mah makan manusia boleh, Bang. Pokoknya asal tidak punya makanan itu. Ya, atas siap, kejelasannya. Siap. Terima kasih. Soalnya tidak ada larangan, tertulis semua halal bagimu, kata pendeta. Apa yang masuk itu tidaklah najis, melainkan apa yang keluar dari mulutmu itu yang dikatakan najis menurut orang Kristen. Bang, kan waktu Yesus itu mau disalib, Yesus itu kan sempat ngomong, ada bahasa katanya Eli Eli lama sabachthani, dia bilang kan gitu, Bang. Salah itu. Nah, itu kan apa itu, Bang? Eli Eli lama sekali katanya. Itu kalau dalam bahasa aslinya itu Eloi lama sabachthani gitu. Oke, Bang Bakas Minanga. Wah, tuh jangan manas-manasin gitu, Bang. Kenapa, Bang? Abang jangan manas-manasin gitu, Bang. Kenapa, Bang? Iya, jaringan ini keganggu gara-gara ngomong itu. Eli gili sekali gitu. Ya, Bang, izin saya turunkan Bang Bakas. Nanti Oten takut naik, Bang, ya. Dia nggak berani ini kalau kayak gini, Bang. Oten itu dia penakut soalnya, memang sudah dinubuatkan. Siapa, Bang? Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Terima kasih, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Mana berani Oten naik? Kacau Oten mah. Asal ngunyah ya, Bang. Iya, Kristen itu yang penting ngunyah, Bang. Babi, kecoa gitu dia boleh makan, mana ada diharamin. Coba perhatikan dia itu pemakan segala. Rata-rata di muka bumi ini ya, pemakan segala itu cuman Oten. Kau menghujat bukan debat katanya. Siapa yang menghujat? Itu tertulis dalam kitabmu, segala halal bagimu. Berarti Anda boleh makan kalajengking. Babi jelas-jelas banyak penyakitnya saja Anda makan. Gila. Masa saya dibilang menghujat? Sesuatu yang tertulis itu tidak mungkin menghujat karena tertulis. Beda hal kalau yang saya sampaikan itu sesuatu yang tidak tertulis, hasil mengarang itu. Penyakit dia bilang. Iya, babi banyak penyakitnya. Wah, botol Oten, makanya makan daging babi. Anda itu daging Tuhan saja Anda makan daging Tuhan, apalagi daging hewan, apalagi daging ciptaan Tuhan. Buaya juga dimakan, jangankan buaya, Bang, semua, biawak, cicak, semua. Coba tanya orang Kristen kalau tidak percaya itu. Saya tidak mengarang, saya tidak mengada-ngada itu, Bang. Baca ayatnya di layar. Halah, sini kalau berani naik, baca ayat di layar, baca ayat di layar. Naik, botol, karnivora sia anjing. Halo Pak Suparno.
Halo Pak Suparno, selamat malam Pak Suparno. Hei, yang naik dari tadi membingungkan saudara-saudara ya. Wah kacau ini. Pelan-pelan Bang Iqbal, ketakutan otenya. Ya santai-santai aja kita saudara ya. Sudah direkam dulu, rekam, viralkan di sosmed. Ayo cepat. Rekam, Anda viralkan di sosmed. Siapa namamu? Roy Valentino. Nih saya ulangin ya, saya ulangin. Oten itu boleh makan segalanya, makan segala-galanya boleh, makan kalajengking, makan apa rumput, makan semua cacing apa,